Mentiko Betua. Tersebutlah di sebuah daerah seorang raja yang sangat kaya raya. Raja itu sangat disenangi dan dihormati oleh rakyatnya karena kedermawanannya. Namun, sang raja tidak memiliki seorang anak setelah 10 tahun menikah dengan permaisurinya. Hingga suatu hari, sang raja bersama permaisurinya pergi ke hulu sungai yang airnya sangat dingin. Mereka berlimau dan bernazar di sana. Untuk menuju ke sana, mereka harus menyusuri hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai, bahkan mendaki dan menuruni gunung. Saat tiba di sana, mereka pun langsung menuntaskan hajatnya dan segera pulang ke istana. Hari demi hari terus berlalu. Akhirnya doa mereka pun terkabul. Permaisuri diketahui telah mengandung 1 bulan. Setelah 8 bulan berlalu, akhirnya permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Rohib. Raja tentu sangat gembira menyambut kelahiran putranya yang selama ini diidam-idamkannya. Dengan sangat gembira, raja pun mengadakan selamatan sebagai tanda syukur atas rahmat Tuhan yang telah menganugerahinya seorang anak. Sang raja tentu saja mendidik dan membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Hingga waktu terus berlalu, Rohib pun telah bertambah besar. Kemudian ia dikirimkan oleh sang raja ke kota untuk belajar di sebuah perguruan. Sebelum berangkat, Rohib mendapat pesan dari sang ayah agar belajar dengan tekun. Setelah itu, ia pun berpamitan kepada orang tuanya. Setelah beberapa tahun berlalu, namun Rohib belum juga mampu menyelesaikan pelajarannya karena sudah terbiasa manja dengan ayahnya. Sang raja menjadi sangat marah kepadanya, bahkan ingin menghukumnya. Ketika ia kembali ke istana, "Hai Rohib, anak macam apa kamu? Dasar anak keras kepala, sudah tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Pengawal, gantung anak ini sampai mati," perintah sang raja dengan seramnya. Dengar hal tersebut, sang ratu pun menjadi panik dan segera membujuk suaminya. "Ampun Kakanda, Rohib adalah anak kita satu-satunya. Adinda mohon, Rohib jangan dihukum mati. Berilah ia hukuman lain saja Kakanda." "Tapi Kanda sudah muak melihat muka anak ini. Bagaimana kalau kita usir saja anak ini dari istana? Tapi dengan syarat Kakanda bersedia memberinya uang sebagai modal untuk berdagang," usul sang permaisuri untuk mencari jalan tengah. "Baiklah Dinda, usulan Dinda aku terima. Tapi dengan syarat uang yang aku berikan kepada Rohib tidak boleh dihabiskan kecuali untuk berdagang," jawab sang raja akhirnya. "Gimana pendapatmu anakku?" tanya sang ratu kepada Rohib. "Baiklah Bunda, Rohib bersedia memenuhi syarat itu." "Terima kasih Bunda. Jika kamu melanggar lagi, maka tidak ada ampun bagimu Rohib," tambah sang raja menegaskan kepada putranya itu. Setelah itu, Rohib pun pergi dari satu kampung ke kampung lainnya dengan menyusuri hutan belantara. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan anak-anak kampung yang sedang menembak burung dengan ketapel. "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian menganiaya burung itu, karena burung itu tidak berdosa," tegur si Rohib kepada anak-anak itu. "Hei, kamu siapa? Berani-beraninya kamu melarang kami," bantah salah satu dari anak-anak kampung itu. "Jika kalian berhenti menembaki burung itu, aku akan memberikan kalian uang," tawar si Rohib. Anak-anak itu pun langsung menerima tawaran Rohib. Setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanannya. Namun, belum jauh berjalan, ia menemukan lagi orang-orang kampung yang sedang memukuli seekor ular. Rohib yang tidak tega pun kemudian memberikan lagi uang kepada orang-orang tersebut agar berhenti menganiaya ular. Begitulah seterusnya hingga uang yang diberikan oleh sang raja habis karena memberikan orang uang tersebut. Setelah sadar, Rohib pun mulai gelisah dan berpikir bagaimana jika ia pulang ke istana. Tentu ayahnya akan sangat marah besar dan akan menghukumnya. Apalagi ia telah 2 kali melakukan kesalahan besar. Pasti ayahnya tidak akan mengampuninya lagi. Kemudian Rohib memutuskan untuk duduk di bawah pohon besar sambil menangis terseduh-seduh. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ular besar mendekatinya. Rohib sangat ketakutan, mengira dirinya akan dimangsa oleh ular itu. Namun ternyata, "Jangan takut anak muda, saya tidak akan memakanmu," kata ular itu. Melihat ular itu bisa berbicara, rasa takut Rohib pun seketika hilang. "Hei ular besar, kamu siapa? Kenapa kamu bisa berbicara?" tanya si Rohib mulai akrab.
Aku adalah raja ular di hutan ini. Kamu sendiri siapa? Kenapa kamu bersedih? Ular itu balik bertanya kepada si Rohib. Aku adalah si Rohib, jawab Rohib lalu menceritakan semua masalahnya dan semua kejadian yang telah ia alami selama perjalanan. Kamu adalah anak baik, Rohib. Karena kamu telah melindungi hewan-hewan di hutan ini, aku akan memberimu hadiah sebagai tanda terima kasihku. Tambah ular itu, lalu kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Benda apa itu? Si Rohib mulai penasaran. Benda itu adalah benda yang ajaib. Apapun yang kamu minta, pasti akan dikabulkan. Namanya Mentiko Betua. Jelas ular itu. Lalu pergi meninggalkan si Rohib. Sementara itu, Rohib masih asyik mengamati Mentiko Betua itu. Wow, hebat sekali benda ini. Berarti benda ini bisa dong menolongku dari kemurkaan ayah, gumam si Rohib dengan perasaan gembira. Bekal Mentiko Betua itu, Rohib pun memberanikan diri kembali ke istana untuk menghadapi sang raja. Namun, sebelum sampai di istana, terlebih dahulu ia memohon kepada Mentiko Betua agar memberinya uang yang banyak untuk menggantikan modalnya yang telah ia bagi-bagi kepada orang-orang kampung. Sesampainya di istana, sang raja pun sangat senang menyambut putranya yang telah membawa uang banyak dari hasil dagangannya. Akhirnya, Rohib pun diterima kembali oleh sang raja dan terbebas dari ancaman serta hukuman mati. Semua itu berkat pertolongan Mentiko Betua, pemberian ular tadi. Nah, jadi begitulah akhir cerita Mentiko Betua yang berasal dari Simelu